seseorang akan memiliki identitas apabila dia bisa bekerja sampai titik tuntas. Sebelum kita lanjutkan, tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, yang saya cintai, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara kita mengenal potensi diri, kemampuan dasar kita, agar kemudian kita bisa meniti jalan yang benar, track yang lurus untuk mencapai cita-cita kita. Saudara-saudara, kalau pada video lalu kita sudah mencoba menjelaskan tentang 4 kecerdasan dalam multiple intelligences yang dikemukakan oleh Dr. Howard Gardner dalam bukunya Frame of Mind, The Theory of Multiple Intelligences yang diintrodusir pada tahun 1983, maka kesempatan ini kita akan tambah yang 4 lagi. Apakah kita memiliki kemampuan ini? Apakah kita memiliki potensi ini? Apakah kita memiliki talenta ini? Saudara-saudara, nomor 5 adalah kecerdasan natural atau natural intelligences. Apa yang dimaksud dengan natural intelligences adalah kemampuan membaca situasi alamiah, mampu membaca dan mengartikulasikan apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya dari objek-objek benda yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini bisa menggiring seseorang melihat alam semesta misalnya, atau panorama, atau pemandangan, dan dia bisa memberikan arti atau spirit di dalam apa yang dia imajinasikan tentang sesuatu itu. Kecerdasan nomor 6 adalah interpersonal intelligences. Apa yang dimaksud interpersonal intelligences? Adalah kecerdasan untuk mengerti, memahami secara empatik keadaan orang lain, situasi orang lain, apa yang sedang dihadapinya. Kita bisa membaca emojinya. Misalnya apakah dia sedang gembira, apa dia bersedih, atau dia sedang tidak bersemangat, atau bahkan dia sedang menangis. Nah, kemampuan membaca keadaan seseorang atau situasi kejiwaannya, ini tidak semua dimiliki oleh orang lain. Karena memerlukan ketajaman naluri dan kehalusan budi. Ini bisa berarti bahwa seseorang memiliki bakat memahami situasi kejiwaan seseorang. Dan ini bisa didalami dalam misalnya ilmu psikologi. Dan kemungkinan dia bisa menjadi seorang psikolog misalnya. Sekarang nomor 7. Intrapersonal. Kalau tadi interpersonal, sekarang intrapersonal. Apa intrapersonal? Kebalikan dari interpersonal yang memahami pihak eksternal, maka sekarang inward looking, memahami situasi ke dalam diri kita sendiri. Apa yang kita pahami? Potensi kita apa? Kekuatan diri kita apa? Kelemahan diri kita apa? Lalu tantangan yang ada di depan mata kita sehubungan dengan tingkat kapasitas kita apa? Kemudian, mampukah kita membaca opportunities atau lebih dikenal dengan analisis SWOT? Sekarang kita pada poin yang terakhir. Pendapat Edward Gardner tentang kecerdasan bertingkat. Poin nomor 8 adalah kecerdasan visual spasial. Apa yang dimaksud dengan visual spasial? Adalah kecerdasan menggunakan indera kita untuk memahami objek bergerak maupun tidak bergerak yang ada di sekitar kita. Kemudian kita bisa mengolahnya secara spasial menjadi bagian-bagian yang terintegrasi, kemudian menjadi karya yang indah. Dan kemampuan ini tentu didukung dengan kemampuan menggunakan alat-alat teknologi modern. Komputer desain misalnya. Banyak orang yang memiliki bakat ini. Dan dia sadar dengan bakat itu. Dan kemudian menjadi profesinya. Hari ini sudah banyak sekali mereka yang berhasil di bidang desain grafis misalnya. Atau mendesain sebuah produk artistik di arsitektur atau landscape. Ini adalah kemampuan menuangkan kecerdasan visual spasialnya dalam sebuah pekerjaan. Saudara-saudara, itu 4 yang terakhir dari 2 sesi video yang kami buat khusus untuk saudara-saudara dan para adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Tetapi semua itu
semua potensi, semua kemampuan dasar atau skill yang kita miliki akan menjadi sia-sia apabila tidak kita asah, apabila talenta ini tidak kita latih, apabila tidak kita perjuangkan dalam sebuah mekanisme yang benar, prosedur yang benar. Al-a'mal bi khawatimiha, segala pekerjaan harus sampai kepada ketuntasan. Kenapa harus tuntas? Karena seseorang akan memiliki identitas apabila dia bisa bekerja sampai titik tuntas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.